Untuk pertanyaan kelima dari hamba Allah yang saya terangkan tentang yang baik pasti berjodoh dengan yang baik, itu surat An-Nur ayat 26. At-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat, ya. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik, lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Nah, bila mana ada kasus di mana setelah menikah, ketika menikah kan sama-sama baik, ya. Kemudian setelah menikah ternyata salah satu terbukti tidak baik atau menjadi tidak baik. Nah, ini jangan sampai menyalahkan ayat tersebut. Jadi ayat tersebut adalah ukuran untuk dua orang lawan jenis ketika memutuskan menikah dan mereka kemudian ijab kabul. Orang yang memutuskan untuk ijab kabul, insya Allah dua-duanya sama-sama baik. Bahwa kemudian setelah ijab kabul salah satu menjadi tidak baik atau kembali kepada kemaksiatannya, nah itu sudah lain soal, ya. Maka penting sebetulnya dalam ta'aruf itu kita ngecek betul-betul orang ini kondisinya bagaimana. Nabi pernah menandaskan, jangan engkau petik sayur kalau tumbuhnya di comberan. Apa maksudnya? Mungkin saat ini ada oknum akhwat yang sholihah, ya, bahkan pakai cadar, bahkan ikut liko, bahkan subhanallah, ya, bibirnya selalu dihiasi dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan seterusnya. Namun dalam ta'aruf kita perlu cek beliau, bukan berniat jahat, ya, kita cek bagaimana kondisi keluarganya. Tadi Nabi mengibaratkan jangan, kalau bisa jangan petik sayur yang tumbuhnya di comberan. Itu maksudnya apa? Sayurnya mungkin kelihatan bagus, tapi kan kita nggak tahu sayur itu daun-daunnya terkontaminasi atau tidak dengan kotoran atau bakteri yang ada di comberan tersebut. Itu yang dimaksud. Maka mohon maaf, saya sudah 20 tahun bergerak di bidang ta'aruf. Tidak sedikit ya kita mendapati kasus di mana saat menikah dua-duanya baik karena dipertemukan dalam liqa, dalam majelis yang baik, ya, dua-duanya punya keilmuan yang sama, ya, keilmuan agama yang sama. Tapi ternyata salah satu, ya, dari mereka itu memang dari keluarga yang broken home, ya, yang hancur gitu, ya, yang ambiar gitu, ya. Akhirnya apa? Ternyata ada endapan, ada semacam rekaman, ya. Dia mungkin menyaksikan oknum orang tuanya pernah ngomong kotor atau marah nggak jelas, itu dia hanya merekam. Dan dia nggak sampai mengeluarkan itu karena memang belum punya peluang untuk mengeluarkan itu, dan juga diredam dengan ilmu agama yang dia miliki. Tapi ketika kemudian nikah dengan seorang, kebentur suatu masalah yang sangat berat, ternyata keluarlah potensi tak baiknya tadi, ya, karena dia ternyata telah terkontaminasi oleh keluarganya yang memang rusak tadi itu. Naudzubillah min dzalik. Maka harus dijaga betul, ya, harus dicek betul. Tapi ingat bahwa ayat itu berlaku untuk yang memang mereka sudah ijab kabul, itu pasti baik sama baik. Nggak mungkin dong seorang PSK nikah dengan seorang ustadz. Kemungkinannya cuma dua kalau nikah itu. Ustadznya yang kemudian menjadi jahat, pokoknya yang penting aku dapat kamu, PSK, apapun yang terjadi. Nah, dia menurunkan levelnya. Atau sebaliknya, PSK-nya yang tobat. Ustadz, I love you Ustadz, pokoknya aku pengennya jadi istri Ustadz, aku pengen tobat Ustadz. Nah, saat si PSK ini tobat, naik level dia, menaikkan levelnya sehingga sejajar dengan Ustadznya. Jadi kemungkinan dua itu. Nah, bahwa kemudian setelah ijab kabul salah satu kemudian kembali lagi kepada maksiat atau oleh suatu keadaan atau tekanan hidup kemudian aslinya dia baik kok tiba-tiba nekat maksiat, itu lain soal, ya. Terima kasih, akhi.